Mengulang sedikit pembahasan tauhid, kemarin sudah memasuki pembahasan sifat wajib bagi para rasul. Para nabi dan rasul wajib memiliki sifat wajib namanya. Ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatwana, mustahil, kidhib, khianat, kisman, balada. Adapun yang menunjukkan bahwa wajibnya para nabi dan rasul itu jujur, sidik, adalah seandainya, makanya dalilnya pakai dalil paril, seandainya nabi itu berbohong, maka kebohongan itu akan tetap pada khobar hukmi. Khobar hukmi itu pembenarannya Allah, karena nabi ini adalah utusannya Allah dan mereka diperintah Allah untuk menyampaikan dirinya sebagai mendeklarasikan dirinya sebagai seorang rasul di hadapan umatnya. Dan ketika disanggah atau ditolak sama kaum, nabi menantang kepada umat untuk agar minta bukti apa seperti itu, ditantang minta bukti apa sebagai bentuk bahwa beliau adalah utusannya Allah. Dan ketika umat ini meminta bukti pembenaran bahwa nabi adalah utusannya Allah, yang membenarkan bahwa benar nabi itu utusannya Allah adalah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk namanya mukjizat. Makanya mukjizat itu kan lita'addi, sifatnya menantang. Ketika nabi itu berbohong dan misalnya dibenarkan sama Allah, ini kan banyak permasalahannya. Seandainya seorang nabi itu berbohong, kemudian dibenarkan dengan mukjizat, berarti Allah tuh nggak tahu, berarti Allah bodoh. Wong tahu bahwa dia bohong, kenapa dibenarkan? Ketika Allah bohong, ya mustahil. Innallaha ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ya jelas, Allah Maha tahu di mana Allah meletakkan kerasulan itu. Ya. Dan seandainya para nabi itu bohong, kan dibenarkan sama Allah itu dengan mukjizat. Berarti mukjizat itu adalah bohong. Seandainya nabinya bohong ya. Nah, para nabi ini mereka mendapatkan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan diperintahkan oleh Allah untuk mendeklarasikan dirinya, mengakui dirinya sebagai seorang nabi utusannya Allah kepada kaumnya. Ketika kaum itu nggak percaya, ditantang sama nabi, pengen bukti apa gitu. Maka ketika kaum itu meminta bukti kepada nabi, yang akan membenarkan bahwa dia seorang utusan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Namanya mukjizat. Seandainya nabi ini dusta, maka yang dusta itu bukan nabi, tapi Allah yang mengangkat dia sebagai nabi. Dan seandainya Allah dusta, ya mustahil, ya mustahil. Jadi kalau misalnya, ya jadi mukjizat itu bimanzilati qouli ta'ala shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Bentuk mukjizat ini, Allah membelah bulan, memasangkan tangannya orang yang patah, yang dipotong sama dia. Itu ketika Allah membelah bulan, menerapkan tangan orang yang patah, itu seakan-akan Allah mengatakan shadaqa abdi, benar hambaku ini, fi kulli ma yuballighu anni, dengan semua apa yang dia sampaikan dari saya semuanya, karena dia adalah benar-benar utusan aku. Berbeda sama Musailamah itu, minta sama Allah biar airnya ditawarin malah jadi asin, minta biar kepalanya jadi tumbuh rambut malah jadi botak 7 turunan. Nasalukal afwa wal afiyah. Ya, jadi wajib bagi para nabi dan rasul itu sidik, jujur, benar dalam semua apa yang disampaikan, semuanya dari Allah ya. Kemudian yang kedua adalah sifat amanat. Adapun yang menunjukkan wajibnya sifat amanah bagi para nabi dan rasul, ya, yaitu namun tak pada nyederakan para rasul kabeh ing awake kelawan nglakoni haram atau makruh. Seandainya para nabi dan rasul, bahasanya mencederakan diri itu merusak diri, merusak citra dirinya mereka dengan melakukan perkara haram dan makruh, dengan mereka melakukan perkara haram dan makruh. Maka kita sebagai umat
itu diperintahkan untuk mengikuti mereka, untuk melakukan haram dan makruh. Karena kita kan sebagai umat diperintah Allah untuk mengikuti Nabi. Nabi ini adalah utusan Allah. Kita sebagai umat disuruh ngikutin para Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Nah, nabinya ngelakuin haram dan makruh. Berarti kalau nabinya ngelakuin haram, kita sebagai umat harus ngelakuin haram. Kalau nabinya melakukan perkara yang makruh, kita sebagai umat disuruh ngikutin nabi, berarti kita harus ngelakuin perkara yang makruh. Padahal Allah mengatakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Jadi seakan-akan Allah memilih nabi, rasul, orang-orang yang tidak berkompeten, orang yang justru menentang gitu. Allah emangnya nggak tahu kalau nabi itu orang yang amanat atau tidak? Nah, Allah kan tahu, kan jelas. Innallaha ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tuh tahu di mana Allah memberikan risalah itu kepada siapa. Pastinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kerasulan, kenabian kepada orang-orang yang memang wajib sidik, amanah, tabligh, fadhana gitu. Kalau misalnya nabi itu pengkhianat dengan melakukan perkara haram dan makruh, ya nggak mungkin dijadikan Allah sebagai nabi dan rasul. Iya, karena nabi dan rasul adalah sahibu syariah. Karena nabi dan rasul adalah sauri tauladan, sebagai pemimpin, sebagai contoh. Kalau yang dicontohkan nabinya baik, kita harus ngikutin baik. Lah kalau misalnya nabinya ngelakuin perkara yang buruk, haram dan makruh, kita harus ngikutin mereka, dan itu jelas bertentangan dengan firman-Nya Allah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Bisa dipahami nih? Ya, wajib bagi para nabi dan rasul bersifat amanah. Amanah itu artinya terjaga, sentosa, jauh daripada melakukan perkara haram dan makruh. Karena seandainya mereka melakukan perkara haram dan makruh, kita sebagai umat justru diperintahkan untuk melakukan perkara haram dan makruh, dan itu mustahil. Mustahil. Allah berfirman, innallaha la ya'muru bil fahsya. Terus sifat yang ketiga yang menunjukkan wajibnya bersifatnya para nabi dan rasul dengan sifat tabligh, yaitu seandainya para nabi dan rasul menyembunyikan apa yang mereka wajib menyampaikan kepada umat, maka kita sebagai umat disuruh menyembunyikan ilmu. Seandainya kan gini, kemarin saya sudah diberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi itu ada tiga. Yang pertama, apa yang Allah wahyukan kepada mereka wajib bagi para nabi dan rasul menyampaikan kepada umat. Wajib. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi, memberikan pengetahuan kepada nabi dengan sifatnya boleh memilih, boleh menyampaikan, boleh tidak. Namanya sir, ya, jawahirul ilm. Ketika sahabat Abu Hurairah itu, beliau mengatakan, saya mendapatkan dari nabi itu dua, kalau bahasa sekarang mah 2 koper gitu ya. 1 koper saya telah sampaikan semua kepada umat. Ada berapa? 508 5.800 berapa hadis. Dan ada lagi 1 karung lagi yang beliau sahabat Abu Hurairah beliau dapatkan dari nabi, dan itu rahasia. Nah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi, yang nabi boleh memilih antara menyampaikan kepada kaum atau tidak. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabi itu ilmu atau wahyu yang wajib bagi para nabi untuk menyembunyikannya. Nah, yang kita bahas yang pertama tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua para nabi dan rasul diberi sama Allah wahyu yang wajib bagi mereka untuk menyampaikan kepada umat semuanya.
Misalnya ada 1 miliar, disampaikan semuanya. Satu saja nggak disampaikan, maka disebut pengkhianat. Nah, seandainya Nabi diberi sama Allah untuk menyampaikan kepada umat dan ternyata disembunyikan sama dia, tidak disampaikan pada kaum, maka kita sebagai umat disuruh menyembunyikan ilmu. Ya, ada nggak hadis? Qala Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu uktumul ilma, gitu? Nggak ada. Justru Nabi sangat mengecam, mengancam, melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Bahkan Allah mengatakan, ulaika yal'anuhumul apa? Ulaika apa tadi Al-Qur'annya? Iya. Iya, itu ada di sini Al-Qur'annya. Mana itu? Sallu ala Nabi Muhammad. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ulaika itu kembalinya kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kan orang Yahudi dan Nasrani kan menyembunyikan ilmu itu. Banyak kan cerita-ceritanya di mana mereka menyembunyikan sifat-sifatnya Nabi, menyembunyikan syariat-syariat. Ya, mereka kaum Yahudi, kaum Nasrani yang menyembunyikan ilmu dilaknat sama Allah dan dilaknat oleh para malaikat pelaknat. Artinya orang yang menyembunyikan ilmu itu terkutuk, diancam. Kalau seandainya Nabi dan Rasul sebagai orang yang jujur, orang yang terpercaya, tapi malah menyembunyikan ilmu atau bahasanya korupsi gitu, berarti Allah bodoh dong. Allah salah milih orang. Milih orang kayak ada orang ditugasin, contoh misalnya sama Habib, ya membagi-bagikan duit 1 miliar gitu, tapi dikantongin semua kan, yang dibagi malah misalnya 10 juta gitu, berarti kan korupsi namanya ini. Lah, bagaimana mungkin orang itu bisa lepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala? Artinya seandainya para nabi dan rasul itu pengkhianat, menyembunyikan ilmu, berarti ya Allah salah pilih, berarti Allah bodoh, dan itu mustahil. Mustahil ya. Terus ya, satu lagi. Yang keempat, adapun yang menunjukkan wajibnya para nabi dan rasul bersifat dengan sifat fatonah, cerdas. Mana sih? Iya, cerdas. Mana sini? Utawi kang nuduhaken ing wajibe persifate para rasul kabeh kelawan sifat fatonah, yaiku lamun ta ora pada limpat. Seandainya para nabi dan rasul itu tidak cerdas, ya, maka mereka tidak mampu untuk menetapkan hujjah, berargumen, beralasan kepada musuh-musuh, ya, para kafir-kafir. Tetapi tidak mampunya mereka untuk berdebat, berargumen kepada orang-orang kafir dengan perdebatan yang bagus, itu mustahil. Kenapa? Karena Allah berfirman, Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka orang-orang kafir dengan cara yang paling bagus. Dan kita kalau mendengar cerita-cerita tentang Nabi dan Rasul kan hebat, luar biasa. Ya, mungkin untuk pembahasan ini cerdasnya para Nabi dan Rasul, cerita-ceritanya mungkin tidak bisa sekarang ya. Mudah-mudahan diberi umur panjang besok diceritain.